Selamat malam Pak Cahyo. Malam, Mbak. Sehat ya? Harus tetap sehat, semangat. Saya doakan juga demikian. Pak Cahyo, jadi boleh diungkapkan lagi kepada kami apa saja aturan pembatasan mobilitas bagi ASN di libur panjang akhir pekan Imlek ini? Yang pertama, dasar daripada keputusan Pak Menko Perekonomian serta Satgas penanggulangan masalah COVID ini, RB selalu terus mengupdate bahwa setiap daerah ada PSBB, setiap ada keputusan dan evaluasi daripada Satgas, termasuk Menko, termasuk Menteri Kesehatan, dan sebagainya, kami selalu mengupdate, mengeluarkan surat edaran. Nah, untuk kali ini, dengan dasar pengalaman libur panjang kemarin, yang mana pasien COVID justru semakin meningkat ini, makanya untuk libur Imlek hari Jumat, Sabtu, Minggu ini, kami mengeluarkan larangan secara prinsip melarang seluruh ASN dan keluarganya untuk tidak memanfaatkan libur Imlek, libur Sabtu Minggu itu untuk keluar kota. Kami minta tetap tinggal di rumah bersama-sama untuk ikut menggerakkan keluarganya, mengajak lingkungannya untuk sama-sama tidak keluar kota. Karena apapun ASN harus memberi contoh. Karena ini juga bersama-sama dengan TNI dan bersama-sama dengan Polri. Itu intinya, kami ingin mudah-mudahan dengan 3 hari ini kita disiplin dengan tegas, dimotori oleh TNI, Polri, dan ASN dan keluarganya, mudah-mudahan ada pengurangan daripada pasien COVID yang positif. Betul, karena sudah berkali-kali kejadian ya setelah libur akhir pekan agak panjang sedikit aja, pasti nanti 2 pekan kemudian ada lonjakan kasus. Tapi Pak Cahyo begini, kalau kemudian ASN dibatasi pergerakannya untuk tidak keluar kota selama libur akhir pekan Imlek ini, bentuk pengawasannya seperti apa? Apakah ASN harus wajib lapor atau seperti apa? Yang pertama ya, kami minta ini harus ada kesadaran dalam diri teman-teman ASN dan keluarganya. Saya harus di rumah, tidak keluar kota. Nah, kalau toh mereka nekat pun pergi sampai ketahuan, saya minta pimpinan daripada masing-masing kementerian, lembaga, instansi, dan daerah harus tegas memberikan sanksi. Karena dalam peraturan pemerintah yang menyangkut disiplin ASN itu tegas ada sanksinya. Jadi sanksi tegas itu apa, Pak? Ya, sanksi tegas bisa diskors, misalnya, bisa mungkin dikurangi tunjangan kinerjanya, atau mungkin ada penundaan kenaikan pangkat. Nah, ini kan sudah 1 tahun. 1 tahun sudah kita keluarkan berbagai aturan-aturan disiplin yang harus melakukan disiplin protokol kesehatan, 3M tadi khususnya, menggerakkan, mengorganisir masyarakat dan keluarganya. Makanya kalau sampai awal tahun 2021 ini masih ada ASN yang nekat datang ke kantor tidak mematuhi aturan-aturan pemerintah, ya pasti kita meminta pada PPK untuk memberikan sanksi yang tegas. Tidak hanya teguran. Jadi sekarang sudah tidak, pada saatnya teguran tidak, sanksi tegas. Langsung sanksi begitu ya. Tapi kalau saya simpulkan dari pernyataan Pak Cahyo, sebenarnya pengawasan yang secara langsung untuk memastikan ASN bergerak ini tidak ada yang bentuknya benar-benar ada wujud nyatanya, tapi lebih ke arah meminta kesadaran para ASN untuk tidak bepergian keluar kota, dan kalau sampai ketahuan keluar kota ada sanksi berat yang menanti, begitu ya? Yang kedua, kami sudah membuat edaran bahwa masing-masing kantor, baik kementerian, lembaga, institusi, dan daerah, ada semacam krisis center. Yang berposko 24 jam, terus memantau ASN, memantau keluarganya pada posisi sehat atau tidak, sedang ada di mana. Nah, saya kira harus terus. Kalau di kantor kami memang ada kita bagi, ada 3 deputi dan 1 daripada sekretaris menteri, kemudian ada eselon 2,
Jadi yang kami tugaskan untuk terus memantau 24 jam. Ya, jadi pemantauan juga ada ya? Ya, kita pantau. Ada nggak dia di rumah demikian? Pak Cahyo, ini kan hari Jumat, ini adalah perayaan Imlek. Sudah masuk dalam 3 hari libur akhir pekan untuk perayaan Imlek ini. Kalau sampai dengan hari ini, Pak Cahyo dapat laporan apa saja? Hari ini kami baru bisa memonitor lewat grup WA, Sekjen Sesmen, Sestama, dan Sekda-Sekda Provinsi. Saya kira Depdagri juga memonitor di pemerintah daerah. Ya, pada prinsipnya dari laporan yang ada, memonitor belum ada ya. Saya yakin teman-teman ASN juga sudah sadar diri lah untuk menjaga diri lah untuk tidak memanfaatkan libur 3 hari ini. Kecuali ada keluarga yang sakit di daerah, kecuali ada penugasan khususnya di tugas-tugas kesehatan, itu harus ada izin pimpinan. Saya kira itu sudah kita sampaikan dengan detail dalam surat edaran, dan saya yakin Kapolri juga mengeluarkan maklumat yang sama, Panglima TNI dengan pimpinan 3 matra TNI juga sudah mengeluarkan maklumat ataupun perintah tugas yang sama. Karena ini kita membangun sinergi, termasuk satgas-satgas COVID di daerah juga harus ikut memantau. Kalau sampai ada ASN yang mungkin berlibur, kan kemarin ada data 10.000 warga masyarakat yang menggunakan kereta api luar Jakarta. Nah, tolong dipantau ini, ada nggak ASN-nya? Kan kita nggak bisa mengawasi. Ini ada 4,2 juta lebih ASN, ditambah keluarganya kan banyak. Ya, itu aja saya kira. Pak Cahyo begini, kalau kita ingat beberapa bulan lalu ketika pandemi, kita ini kan sudah hampir setahun, tengah-tengah tahun deh, waktu 6 bulan pandemi, itu kan waktu itu banyak sekali kasus justru ada di perkantoran dan banyak diantaranya ini kan di kantor-kantor kementerian. Ini menunjukkan bahwa memang kalau kemudian kita mempekerjakan orang dengan skema berada di kantor, di ruang tertutup seperti yang lazim ada di ibu kota, di Jakarta gedung tinggi, semuanya tertutup, semuanya pakai AC, itu kan memang risikonya akan sangat tinggi untuk penularan. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal itu, lalu ada kebijakan untuk para ASN untuk tidak diperbolehkan untuk keluar kota ketika liburan. Apakah kemudian dengan adanya hal-hal ini akan memunculkan, ada kemungkinan muncul kebijakan terus diterapkan selama pandemi, ASN tidak boleh keluar kota dan sebanyak-banyaknya untuk bekerja secara work from home begitu? Ya, saya kira kami sudah rutin ya diajak rapat dengan Satgas COVID ini. Terus mengupdate gelagat perkembangan dinamika baik di daerah-daerah maupun di kementerian. Misal kalau satu kementerian instansi sudah mencapai 10 stafnya yang positif, langsung setidaknya maksimal 1 minggu ditutup kantor itu. Kemudian mayoritas itu kerja kedinasan di rumah. Nah, eselon 1, eselon 2 memantau tugas stafnya itu di rumah. Kalau satu daerah kemudian zona merah atau ada PSBB misalnya, langsung juga ASN-nya harus dibagi. Bisa 50% di kantor, bisa 25% di kantor, atau mungkin bisa 10% di kantor. Nah, kemudian kedatangan dari rumah ke kantor juga dibagi sampai 2 atau 3 shift. Kita sudah mengeluarkan surat itu juga. Termasuk juga kemarin, kami juga sudah membuat format bahwa kantor-kantor selama pertengahan tahun 2020 ini dengan anggaran yang ada seadanya untuk mengupgrade setiap kantor. Yang tidak ada jendelanya, dibuatkan jendela supaya ada saluran udara. AC kalau bisa siang hari dinyalakan, jangan mulai subuh sudah nyala. Ini saya kira sesuatu hal yang sudah terus kita ingatkan di antara kita. Ini kan tugas kami hanya saling mengingatkan saja. Itu kan untuk aspek WFH-nya, Pak Cahyo. Bagaimana dengan aspek kebijakan bahwa ASN tidak boleh keluar kota? Apakah itu juga mungkin akan jadi kebijakan yang diteruskan? Terus saya kira dengan adanya krisis center di tiap-tiap kantor instansi Pemda yang sudah kita buat,
kan bisa memantau. Sama juga Kompas TV kan juga bisa memantau reporternya, memantau semua kameramennya, ada di mana posisinya, dan sebagainya. Saya kira ini yang terus kita update. Kalau memang ada staf kami yang positif, kami kejar bagaimana keluarganya, bagaimana keluarga yang lain, bagaimana tetangganya. Karena masing-masing kantor kan ada puskesmasnya, ada polikliniknya. Saya kira terus mengupdate itu. Saya kira perusahaan-perusahaan swasta juga sama. Itu yang terus kita inginkan, ada kesadaran diri kita. Baik. Karena untuk menekan pandemi ini tanpa ada kesadaran, tanpa ada disiplin, tanpa ada sanksi yang tegas, akan sangat sulit. Ya. Itu aja. Saya juga mengutip tadi kata Pak Cahyo, ASN harus jadi teladan bagi masyarakat begitu. Baik, ya. Pak Cahyo Kumolo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya Pak ya. Baik, harus sehat, harus tetap produktif, dan teman-teman ASN harus sehat karena melayani masyarakat tugasnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak.